Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu, kembali lagi bersama kami di Ngopi Diskusi Musik Puisi edisi ke-14. Hari ini saya Widya Riana membawakan acara ini dengan tema dukungan sekretariat dalam permohonan penyelesaian sengketa proses oleh narasumber-narasumber hebat kita. Beliau adalah Bapak Eko Widi Nugroho, SSTP MSI, merupakan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Wonosobo, dan juga di sampingnya ada Mas Ridwan Fahrudin, merupakan staf dari Bawaslu Kabupaten Wonosobo yang membidangi penyelesaian sengketa. Selamat siang Pak Eko dan Mas Ridwan. Selamat siang Mbak Widya. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Di tengah pandemi ini memang harus tetap menjaga kesehatan ya sahabat Bawaslu semua dimanapun berada. Kemudian untuk terkait dengan tema yang akan kita bahas nih Pak Eko, bahwa kita ketahui bahwa Bawaslu Kabupaten Wonosobo merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang berfungsi mengawasi dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Dalam sebuah lembaga, Pak Eko pasti ada yang namanya struktur kelembagaan di Bawaslu Wonosobo sendiri. Itu seperti apa sih Pak? Bisa dijelaskan nggak? Terima kasih Mbak Widya dan rekan-rekan Bawaslu semua yang ada di Wonosobo maupun di luar Wonosobo. Terima kasih atas pelaksanaan acara pada siang hari ini. Ingin saya sampaikan terkait dengan struktur organisasi di Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Di Kabupaten Wonosobo, Bawaslu ada 23 personil ya. Di antaranya terdiri dari 5 komisioner dan 1 sekretariat. Saya dibantu oleh bendahara membantu yang merupakan ASN, dan yang lainnya adalah staf teknis pendukung dan keamanan. Perlu kami sampaikan di sini ada 5 bidang komisioner, artinya mereka membawai rekan-rekan staf yang ada di Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Salah satunya ada 5 bidang itu. Yang pertama adalah bidang hukum dan humas, yang kedua bidang hubungan antar lembaga dan SDM, yang ketiga bidang penanganan pelanggaran, yang keempat bidang penyelesaian sengketa, dan yang terakhir adalah bidang pengawasan hubungan antar lembaga. Seharusnya Bawaslu ini memang di bawah sekretariat ada Kasubag. Ada 3 kasubag, tapi karena memang kondisinya masih belum satker, kami masih diperbantukan. Artinya memang di Jawa Tengah ini masih ada 5 yang kemarin melakukan pengisian untuk sekretariat, yaitu ada Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kendal, dan udah itu ya Pak. Mungkin kedepannya kita akan mengikuti satker apa yang sudah dilakukan oleh sampling yang tadi saya sebutkan, mungkin di tahun ini ataupun tahun depan. Jadi memang ketika sudah satker ini kita lebih terbantu oleh pegawai yang ada di bawah sekretariat yang bisa memperlancar pekerjaan yang ada di Bawaslu itu sendiri. Karena perlu diketahui, mungkin orang di luar ini menganggapnya ketika sudah selesai pemilu tidak ada pekerjaan, padahal kita setelah pemilu 2020 ini kita evaluasi, setelah itu sudah tidak lama lagi, mulai 2022 kita sudah harus persiapan untuk 2024 menyiapkan pemilu serentak di 2024. Itu artinya berbagai persiapan, kelemahan-kelemahan di 2020
dan pemilu serentak di 2019 harus kita tutupi supaya tidak terjadi mungkin banyak sekali yang meninggal, banyak sekali yang masih belum sempurna. Kita coba untuk sempurnakan di tahun 2024. Itu Mbak Widya. Ya, terima kasih. Nah, itu tadi sudah dijelaskan bahwa di Bawaslu sendiri terdapat 5 pimpinan dan juga ada 13 staf, kemudian 3 tenaga pendukung dan juga ada dari kesekretariatan ya Pak. Iya. Terus untuk kesekretariatan sendiri Pak, itu fungsinya tuh apa sih Pak sebenarnya di Bawaslu itu, kenapa harus ada kesekretariatan gitu? Baik, sesuai dengan Perpres 68 tahun 2018 terkait dengan tupoksi sekretariat. Ya, sekretariat ini mendukung berjalannya 5 bidang yang ada di Bawaslu, yaitu untuk support tugas 5 bidang tersebut dan Membantu berjalannya. Pembagian staf. Jadi stafnya itu yang tadi saya sebutkan itu ada di bawah sekretariat semua. Kami sebagai koordinator sekretariat membagi staf itu di masing-masing bidang supaya bisa berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Perlu diketahui di Kabupaten Wonosobo ada 5 bidang itu yang memang yang sampai sekarang sendiri ini Mas Ridwan ini. Jadi stafnya yang lain 2, yang lain 3, apalagi yang paling baik memang di keuangan ya, karena memang mengurusi administrasi, menyiapkan anggaran, dan yang masih sendiri ini Mas Ridwan di bidangnya Pak Anas di bidang penyelesaian sengketa. Memang saya juga kasihan kemarin waktu pemilu pilkada 2020 Mas Ridwan ini sendirian, tapi alhamdulillah teman-teman dibantu dengan teman-teman ini Pak. Yang lain memang ketika ada bidang yang perlu bantuan tidak segan-segan untuk bisa mensupport tanpa harus melihat yang bersangkutan itu di bidang mana. Baik. Nah, itu tadi dijelaskan oleh Pak Korsek, yaitu fungsi dan juga bentuk dukungan dari kesekretariatan untuk kelangsungan lembaga Bawaslu ini. Kemudian Mas Ridwan, saya pengen tanya nih terkait dengan penyelesaian sengketa. Nah, dalam proses penyelesaian sengketa itu kan banyak sekali pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, biasanya untuk pertama kali masyarakat akan melakukan permohonan penyelesaian sengketa itu bisa mendatangi atau menghubungi tenaga penerima permohonan penyelesaian sengketa. Nah, itu fungsi sendiri dari penerima penyelesaian sengketa itu apa? Ya, terima kasih Mbak Widya. Jadi yang perlu diketahui oleh sahabat Bawaslu, penyelesaian sengketa ini merupakan salah satu tugas yang dimiliki oleh Bawaslu, yang dimana itu pemohon, baik itu partai politik ataupun sekretaris ataupun anggota DPR, DPRD di dalam pemilu, itu bisa mengajukan gugatan sengketa di Bawaslu, yaitu berupa BA dan surat keputusan KPU yang diberikan seperti itu Pak. Nah, terus selama 3 hari itu SK dan BA itu dapat dilakukan sengketa di Bawaslu seperti itu. Nah, di mana ada sebuah tugas dari salah satu staf, yaitu staf penerima permohonan, yang dimana menerima maupun permohonan itu. Nah, penerimaan permohonan ini menggunakan formulir PSPP 1 Mbak, seperti itu. Terus kemudian jika dalam persyaratan tersebut itu tidak bisa diregister, tidak bisa dipenuhi, harus melengkapi selama 3 hari itu Mbak. Oh, selama 3 hari. Selama 3 hari dilengkapi apa yang kurang, nanti kalau sudah akan diberi tanda terima permohonan, yaitu sesuai dengan formulir PSPP 2 seperti itu. Jadi harus
harus bisa memenuhi gitu ya, Ya. supaya bisa terregister. Syaratnya 3 hari setelah yang bersangkutan datang kemari. Nah, kalau 3 hari itu tidak dilakukan penggantian seperti itu berkas, maka Bawaslu Wonosobo akan mengeluarkan putusan tidak diregister. Itu nanti yang memutuskan rapat pleno dari pimpinan. Seperti itu. Kemudian dalam proses penyelesaian sengketa itu terdapat seperti web atau aplikasi yang namanya SIPS. Bisa dijelaskan nggak SIPS itu apa sih Mas, dan juga fungsi sekaligus tugas dari operator SIPS itu sendiri? Ya, terima kasih Mbak. Ya, SIPS itu merupakan salah satu terobosan oleh Bawaslu RI Mbak. Di tengah era pandemi ini kan kita tidak bisa berkumpul, menjaga jarak. Nah, maka dari itu Bawaslu RI yang sudah di launching tahun 2019 itu memiliki aplikasi. Nanti kalau permohonan ini ibarat daring lewat jaringan. Nah, permohonan ini diakses di www.sips.bawaslu.go.id. Nanti petugasnya itu akan memeriksa secara berkala, terus melakukan, di sana ada menu-menu, di sana ada menu permohonan, terus menu upload dokumen-dokumen. Nah, nanti jalannya dari persidangan itu bisa dipantau di situ. Apakah sudah diupload berkasnya atau belum, seperti itu, Mbak. Jadi memang SIPS ini memudahkan untuk penerima permohonan agar dapat mengakses penyelesaian sengketa di Bawaslu. Iya. Tadi di www.sips.bawaslu.go.id. Kemudian Pak Eko, terkait dengan sekretaris majelis dalam penyelesaian sengketa itu apa sih Pak? Baik Mbak, terkait dengan tugas ini hampir sama dengan panitera di pengadilan. Ya. Jadi kami sekretaris itu menyiapkan administrasi, menyiapkan tempat sidang, setelah itu menyiapkan berita acara saksi, itu merupakan tugas dari sekretariat. Artinya administrasi yang ada di sengketa itu kita bertanggung jawab. Jadi nanti tugasnya saya itu. Jadi saksinya berita acara seperti apa, kelengkapannya administrasi seperti apa, ruangannya seperti apa, hampir sama lah dengan panitera yang ada di pengadilan. Iya. Ya, jadi bentuk dukungannya ya. Ya. Kemudian Mas Ridwan, nih kalau di persidangan itu kan ada istilah namanya perisalah. Iya. Bisa dijelaskan nggak perisalah itu apa sih? Mungkin sahabat Bawaslu di luar sana juga masih belum paham mengenai perisalah itu apa. Ya, terima kasih Dan Mbak. tugas fungsinya seperti apa? Perisalah itu kalau di instansi langsung itu ini Mbak sangat penting Mbak untuk dalam supporting dalam rapat, karena perisalah ini adalah gambaran dari awal sampai akhir, apa yang diucapkan, terus apa yang dilakukan oleh jalannya persidangan itu muncul semua. Jadi ibarat voice to text seperti itu. Ya. Terus apa bedanya sih Mas sama notulen? Kan ada juga namanya notulen seperti itu. Nah, kalau perisalah ini ibarat lebih komplit. Dalam artian itu dari pembukaan oleh majelis hakim, terus bagaimana tanggapan oleh pemohon, terus tanggapan oleh termohon, bagaimana saksi-saksi itu melakukan tugasnya, itu dicatat semua secara rinci. Sedangkan notulen itu hanya berupa garis besar atau pokok-pokoknya saja Mbak dalam sebuah persidangan. Jadi perisalah itu lebih detail aja ya? Ya, apa yang diucapkan dari voice to text, jadi ditulis semua. Nah, nanti akan dibantu oleh sebuah recorder. Oke, seperti itu. Kemudian pasti dalam persidangan juga ada yang namanya petugas keamanan yang akan mengamankan ya Mas Ridwan dan Pak Eko, akan mengamankan jalannya persidangan. Dan juga selain itu ada nggak sih tugas lain dari petugas keamanan itu sendiri? Petugas keamanan itu ya bertugas untuk mengawal majelis dari datang sampai ke ruangan sampai nanti kembali lagi. Yang berikutnya menjaga ataupun
Ketertiban ya Pak ya. mengecek ketertiban pengunjung yang ada di dalam maupun yang ada di luar harus sesuai dengan tata tertib yang sudah ada di persidangan tersebut. Jadi jangan sampai nanti ketika terjadi berlangsungnya acara itu ada kondusif, di situ mungkin ada suara yang Pisau itu ya Pak ya, Pak. atau ada yang membawa senjata tajam. Nah, ini memastikan yang berikutnya juga memastikan pengunjung yang masuk tidak membawa senjata tajam ataupun benda-benda yang membahayakan. Terus mungkin petugas keamanan juga mempunyai tugas untuk memastikan berjalannya acara ini tidak ada kendala. Jadi clear, tidak ada intervensi, tidak ada yang merasa dirugikan. Karena mediasi kan netral itu ya Pak ya. Harus netral, harus tidak ada yang rusuh ataupun membuat suasana menjadi tidak tenang. Mungkin seperti itu Pak, tugas keamanan. Ya, kemudian untuk Mas Ridwan nih, Ya. ada juga staf khusus yang administrasi. Itu tugasnya tuh apa aja dan apa aja sih yang perlu dipersiapkan oleh petugas administrasi ini? Baik Pak, staf administrasi itu berkaitan dengan bagaimana permohonan sengketa itu kan pasti ada pengunjung, ada pemohon dan termohon, terus ada saksi-saksi. Nah, staf administrasi itu yang memastikan membuat daftar hadir yang dimana pemohon, termohon dan saksi-saksi itu untuk menandatangani daftar hadir tersebut, Mbak. Jadi hal ini itu sudah teradministrasi dengan baik, tidak hanya sekedar foto ataupun hanya sekedar sudah selesai sudah gitu. Jadi administrasi itu ibarat untuk melakukan organisasi akan lebih baik, Bawaslu. Seperti itu. Terus kemudian selain juga ada staf administrasi, pastinya yang penting juga di sini ada staf untuk dokumentasi, karena kan dalam persidangan itu pasti ada hal-hal krusial yang harus diabadikan. Nah, itu gimana tuh untuk staf dokumentasi itu tugasnya apa? Ya, Pak, dokumentasi seperti yang dijelaskan, dokumentasi berarti mendokumentasikan segala bentuk dari persidangan. Nah. Jadi harus disupport pasti kamera dengan handycam. Jadi seperti di pemilu 2019 itu Bawaslu Wonosobo juga tidak kehilangan momen, dalam artian itu setiap yang dilakukan dalam mediasi maupun persidangan itu pasti ada dokumennya, Mbak. Maka dari itu hal ini sangat penting untuk menjaga agar Bawaslu itu bersikap profesional seperti itu. Jadi dokumen-dokumen lama itu masih bisa diakses itu, Mbak. Ya. Terus ada juga istilah tuh asisten majelis. Itu bisa dijelaskan nggak apa sih asisten majelis, tugasnya dan juga apa saja yang perlu disiapkan oleh asisten majelis dalam melakukan atau menyelesaikan persidangan itu? Baik, terima kasih. Asisten majelis itu seperti tugas dari panitera, tapi dia lebih ke sifat keputusannya, Mbak. Nah, bagaimana melakukan putusan yang baik. Jadi kan nanti setiap persidangan, setiap melakukan penyelesaian sengketa itu kan ada mediasi yang pertama. Jika kalau mediasi tidak kata sepakat, maka akan ada adjudikasi. Nah, mediasi dan adjudikasi ini kan pasti butuh putusan, ya Mbak. Nah, putusan itu nanti akan disiapkan oleh asisten majelis tersebut. Dan juga asisten majelis tersebut itu akan melakukan berkoordinasi dengan sekretaris majelis untuk menyiapkan BA dan SK-nya tersebut, Mbak, putusannya. Baik, terima kasih. Jadi memang kesekretariatan itu merupakan sebuah komponen penting dalam berjalannya sebuah lembaga, terutama di Bawaslu Kabupaten Wonosobo ini, khususnya untuk penyelesaian sengketa seperti itu. Kemudian Pak Eko mungkin ada pesan dan
himbauannya kepada sahabat Bawaslu di luar sana di masa pandemi ini, Pak Eko, kita harus gimana sih untuk supaya terhindar dari virus tersebut? Baik, terima kasih Mbak Widya atas kesempatannya. Kami dari Bawaslu Kabupaten Wonosobo berpesan di tengah pandemi COVID-19 yang memang belum berakhir ini, yang pertama selalu menjaga kesehatan diri kita pribadi ya. Yang kedua, tetap memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang paling penting tetap berpikir jernih. Untuk itu marilah kita membantu pemerintah, siapapun di luar sana, kita untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat yang memang pemerintah ini tidak bisa jalan sendiri tanpa ada bantuan dari masyarakat. Untuk itu, alhamdulillah kami juga sudah melaksanakan protokol kesehatan di Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Karena ada himbauan dari pemerintah pusat, kami melaksanakan pekerjaan dengan WFH di rumah masing-masing. Tapi tetap ada yang berjaga di kantor, itu sesuai dengan instruksi Ketua Bawaslu. Jadi memang ada himbauan kita untuk sementara waktu bekerja di rumah, tapi tetap ada yang piket di kantor. Sewaktu-waktu ada undangan ataupun ada tamu, masih diberi kesempatan untuk bisa berkunjung ke kantor Bawaslu. Yang terakhir mungkin sahabat-sahabat semua, semoga kami berdoa kalian sehat, tidak ada yang sakit. Kalau ada yang sakit tetap bisa menjaga imun, tetap sehat supaya bisa segera sembuh. Dan kami juga berdoa semoga virus ini segera pergi dari negara kita tercinta. Mungkin itu Mbak Widya, pesan kami, silakan untuk saling menjaga dan saling menghormati, karena biasanya ini masa-masa yang sensitif. Banyak cuaca itu ya Pak? Ya, ini pancaroba, banyak yang sakit, terus banyak juga mungkin yang tidak percaya adanya virus. Artinya memang masih banyak di luar sana yang tidak memakai masker dan masih berkerumun. Untuk itu marilah kita saling bantu-membantu mengatasi pandemi ini supaya cepat hilang dari negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu Mbak Widya. Jadi itu tadi di masa pandemi ini kita harus tetap patuhi protokol kesehatan, bukan lagi dengan 3M ya Pak, tapi juga 5M, karena kita juga harus menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas kita gitu. Kalau tidak ada kepentingan mending di rumah saja nih Pak G. Terus juga harus tetap jaga imun dengan bahagia, iya nggak Pak? Iya, sebenarnya sih nggak perlu 5M Mbak, jadi 1M aja, manuto. Ya, jadi 1M itu manuto, artinya manutlah dengan himbauan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Betul sekali. Nah, sudah di penghujung acara kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan juga terima kasih sudah menonton channel YouTube ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ke sahabat Bawaslu yang lain, karena ilmu itu akan lebih bermanfaat jika disebarluaskan lebih luas gitu ya Pak ya. Kemudian jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Bawaslu Wonosobo, ada di @bawaslu-wonosobo. YouTube channelnya juga Bawaslu Wonosobo. Terima kasih, saya Widya Riana beserta kru yang bertugas dan juga narasumber hebat kita ada Pak Eko. Terima kasih, dan Mas Ridwan. Terima kasih. Sampai jumpa di edisi berikutnya, edisi 15. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.